buat teman-teman. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Oke, berdoa di berdoa selesai. Terima kasih sudah bergabung di room meeting kali ini. Dan untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin tentang bab 4, yaitu tentang sejarah masa pra-aksara. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa ada periodisasi atau pembabakan zaman atau masa pra-aksara. Ada zaman menurut kemarin geologi dan arkeologi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembabakan masa pra-aksara berdasarkan cara kehidupan masyarakatnya. Karena sudah kita singgung ada beberapa ada 3 ya. Sudah dibaca materinya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum kita lanjutkan, seperti kemarin kita usahakan kita siapkan kondisi tubuh kita untuk siap menerima pembelajaran. Kita konsentrasi dengan teknik stop. Stop itu kita rilekskan tubuh kita tinggalkan sementara ada beban-beban yang ada di diri kita. Kita tarik nafas, kita rilekskan, hirup nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan. Ulangi selama 2 atau 3 kali. Ulangi ya. Kita tarik nafas, kita rasakan oksigen masuk dalam tubuh kita. Kita hembuskan pelan-pelan. Kita rasakan mengalir dalam tubuh kita. Lalu oksigen ini akan memberikan energi positif kepada kita akan merasakan tubuh yang rileks, yang siap konsentrasi dalam belajar. Cukup, sudah agak bisa menerima. Oke. Untuk selanjutnya akan saya share screen. Oke. Gimana perasaan hari ini? Apa yang kira-kira pilih emoticon yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang atas atau ada yang sakit? Tidak ya, semuanya sehat. Ada yang bawah? Oke ya. Yang mana? Mas Doni yang mana, Mas? 1. Yang atas? Iya. Gembira ya. Semoga semuanya bahagia untuk menerima pembelajaran dan senantiasa bahagia untuk optimis menatap masa depan. Dan insya Allah semester ini kita sudah melewati separuh perjalanan dan kita sudah akan menuju di separuh lagi sebelum kita nanti di akhir semester kita ada evaluasi dan insya Allah kita lanjut naik ke kelas berikutnya, ke kelas 8. Pengen naik semuanya atau ada yang mau tinggal di kelas 7? Oke ya. Untuk materi kemarin kita bahas tentang
periodisasi adalah pembabakan waktu dalam hidup sejarah. Periodisasi masa sejarah terbagi tiga. Ya, kemarin kita membahas tentang ya pembabakan atau periodisasi pembagian masa prasara menurut yang pertama geologisnya, kemudian arkeologisnya. Kita yang hari ini membahas yang ketiga ya, perkembangan kehidupannya. Kalian sudah belajar tentang periodisasi masa prasejarah secara geologis dan arkeologis. Untuk itulah hari ini kita akan belajar tentang periodisasi masa. Ya, kita stop dulu dari sini. Ada 3 periode atau 3 masa. Apa saja? Yang pertama disebut dengan istilahnya food gathering atau masa berburu dan meramu. Kemudian yang kedua ya disebut dengan istilah food producing ya, atau bercocok tanam dan beternak. Kemudian yang ketiga masa perundagian atau mengolah logam. Nah, nanti kalian akan mengeksplor ya lebih lanjut ya, apa saja yang ingin kalian pelajari dan ingin kalian gali. Kira-kira apa saja? Gambaran kalian apa dalam melihat gambar? Yang pertama misalkan aktivitasnya nih apa saja tuh di yang pertama ini ya, atau yang kedua atau yang ketiga? Periode yang pertama kita bagi saja ya. Kelompok 1 membahas yang periode 1 berburu, kelompok 2 yang bercocok tanam, kelompok 3 yang masa perundagian. Oke, nah ini contoh apa yang bisa digali. Kemudian cirinya apa saja, peninggalan ya, alatnya apa saja. Cukup jelas? Bisa dipahami? Saya sudah menetap di pegunungan, pantai dan di daerah dataran rendah. Masa perubahan menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Di Indonesia, Nekara ditemukan di Sumatera, Sumbawa, Pulau Rote, Jawa, Merauke, Bali, serta Pulau Selayar. Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih, sudah luar biasa. Kelompok 1 masih ada tambahan tadi yang disampaikan kelompok 1. Ya. Tidak. Oke ya. Jadi kita garis bawahi ya bahwa tadi yang pertama ada masa apa? Disebut masa apa tadi? Masa food gathering atau sebutannya berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan. Masa yang kedua, masa bercocok tanam atau food producing, memproduksi makanan sendiri. Kemudian yang ketiga, masa perundagian atau masa membuat alat-alat
kehidupan. Oke ya, 3 masa ini yang menjadi titik tekan adalah bagaimana kita memahami setiap masa itu punya ciri tertentu ya. Mulai dari yang pertama, manusia yang dulunya nomaden atau berpindah-pindah, sekarang sudah lanjut ke masa kedua, sudah menetap ya. Tinggal di mana? Di gua-gua atau tinggal di tepi pantai ya, di tepi sungai yang dekat dengan sumber air maupun sumber makanan. Jadi nanti bisa dieksplor ya. Untuk selanjutnya sebagai tugas produk nanti silakan kalian bisa membuat media informasi ya tentang pembagian masa praaksara menurut cara kehidupannya ya. Bisa kalian pilih sesuai yang minat tadi ya, bisa melalui video, vlog, gambar, lukisan maupun tulisan, atau boleh video dan media apapun ya yang bisa menjelaskan bagaimana masa ya praaksara di pembabakan ya cara kehidupannya ya. Bisa di upload di Facebook, di Instagram maupun media sosial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Joko Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan menyampaikan hasil refleksi diri saya setelah melakukan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Yang pertama, ya perasaan saya saat saya merencanakan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional kali ini adalah awalnya saya merasa penasaran dan juga merasa tertarik. Awalnya saya penasaran apakah rencana yang saya buat dapat terlaksana dengan sukses ya dengan apa yang telah saya buat. Kemudian yang kedua, perasaan saya saat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, saya merasa semangat ya dan senang karena saya memperoleh respon yang positif dari siswa yang mereka tampak semangat dan memahami apa yang telah mereka pelajari. Kemudian pembelajaran apa yang saya dapatkan dalam aksi nyata kali ini, yang pertama saya belajar memahami tentang kebutuhan siswa. Siswa belajar memetakan, saya belajar memetakan kebutuhan siswa dengan pengisian kuesioner ya online tentang minat siswa melalui Google Form. Ya. Jadi saya memilah teman-teman siswa ya berdasarkan ada yang minat tentang video pembelajaran, ya ada yang minat tentang audio maupun lukisan atau gambar dan literasi ya, atau tulisan. Kemudian yang kedua, saya juga mendiferensiasikan konten ya proses produk dalam pembelajaran dengan beberapa pilihan materi ya, konten materi yang saya kirim ya melalui platform Google Form yang saya kombinasikan dengan WhatsApp Group. Jadi mengintegrasikan beberapa media dari Google Form yang pertama untuk pemetaan, kemudian Google Classroom ya untuk pengiriman tugas ya, kemudian Google Meet ya dalam proses pembelajaran secara daring. Kemudian dengan diskusi berdasarkan minat ya pembelajaran
dan diferensiasi produk ya untuk media informasi ya, sebagai penugasan untuk masing-masing siswa ya. Kami berikan pilihan ya untuk penugasan, baik itu berupa tulisan ya maupun dokumen, atau berupa audio untuk voice recorder, dan berupa video, kemudian mind map ya, lukisan, gambar, dan lain sebagainya yang siswa minati. Kemudian yang ketiga, saya mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional yang sesuai dengan materi pembelajaran ya, dengan yang pertama ya, di awal pembelajaran ya, saya menggunakan teknik stop, dan alhamdulillah siswa bersungguh-sungguh ya untuk memulai pembelajaran ya, untuk berkonsentrasi ya dengan teknik stop yang mengambil nafas ya, kemudian merasakannya di dalam tubuh dan menyiapkan diri siswa masing-masing ya, sehingga mereka lebih berkonsentrasi ya untuk memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya menggunakan teknik mengenali emosi diri ya, dengan berbagai pilihan emoticon. Harapannya siswa menjadi lebih bersemangat setelah ya tahu bahwa banyak teman-temannya yang merasa gembira yang memilih emoticon yang smile itu, dan harapannya yang masih kurang bersemangat ya bisa kembali memperoleh semangat bersama teman-teman mereka. Kemudian yang keempat, saya menerapkan pembelajaran ini ya, saya refleksikan bahwa melalui pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional ini, saya merasa sangat bagus sekali bagi siswa saya. Mereka memberikan respon yang bagus, yang positif, yang memahami pembelajaran ya, dan kebutuhan siswa dapat terfasilitasi, dapat terpenuhi ya, dengan pilihan-pilihan minat tadi dan pilihan-pilihan produk untuk pembelajaran. Dan sebagai evaluasi pengalaman pembelajaran sebelumnya, biasanya kalau saya memberikan tugas misalnya satu macam ya, dalam bentuk video misalkan ya, untuk produk video, ternyata ada siswa yang kesulitan atau kurang tertarik ya dalam pembuatan video untuk penugasan tersebut, maka saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi produk yang bisa siswa pilih ya untuk penugasan pembelajaran. Kemudian target saya ya dengan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional adalah siswa dapat lebih terfasilitasi ya, dengan kemampuan atau minat mereka yang tentunya berbeda-beda, dan dengan pengelolaan sosial emosional saya berharap ya dapat meningkatkan pemahaman mereka dan membangkitkan potensi diri siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga di masa mendatang yang masa depan siswa bisa terasah sisi emosi sosialnya dan sisi potensinya masing-masing ya, baik itu di pembelajaran di sekolah ya maupun ketika di rumah ya, dan tentunya di masyarakat juga mereka menerapkan sosial emosionalnya dan potensinya yang bisa mereka kembangkan. Tentu rencana yang dan pelaksanaan yang telah saya lakukan ya masih banyak ya, ada beberapa kekurangan seperti saya evaluasi belum maksimalnya siswa dalam diskusi, kemudian pemetaan siswa yang belum menyeluruh dalam aspek potensi siswa ya, maka saya akan berusaha memperbaiki dan mengulang kembali ya, recalling proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi pembelajaran di waktu selanjutnya dan di kelas-kelas yang lainnya. Demikian untuk saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.